Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sundanime Channel. Pada video kali ini guys, Mimin bakal lanjut lagi bahas cerita tentang Mas Bardet dalam perjuangannya menggapai impian menjadi seorang visioner suci agar bisa diakui dan hidup dengan damai bersama sang kakek. Nah, pada chapter sebelumnya nih, berkat pergerakan kilatnya, Mas berhasil mengelabui seorang visioner suci sekelas Ortermet dan juga sukses untuk pertama kalinya menyarankan serangan pada sang visioner suci itu. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan. Awal cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 77 ini guys, diperlihatkan Mas berhasil memukul kepala sang visioner suci Orter menggunakan kaki bagian belakang. Namun sayangnya, serangan ini nampaknya dapat diredam oleh penyihir berkacamata itu dengan menggunakan perisai pasir, sehingga serangan tersebut tidak menimbulkan dampak apapun. Nah sebaliknya, Mas yang tadi di atas kertas memiliki kesempatan besar mengalahkan salah satu penyihir kuat Esten, justru kini mengalami kesialan. Dua tangan dan dua kakinya terjerat oleh pasir Orter yang memiliki banyak keserbagunaan. Untuk mengakhiri pertarungan ini, Orter pun kemudian melepaskan sihir pasir yang telah ia padatkan tepat ke arah Mas yang tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Beruntung, ketika serangan tersebut sedikit lagi menggapai tubuh Mas, tiba-tiba saja ada sebuah lengan berukuran besar menghadang laju dari sihir pasir Orter. Dan dalam momen itu juga, Mas pun memanfaatkannya untuk lepas dari belenggu pasir dan selanjutnya memakai pakaian hingga sepatu menggunakan kecepatan kilat. Usut punya usut, rupanya lengan besar yang muncul di tengah pertarungan antara Mas dan Orter berasal dari kekuatan sihir yang dimiliki oleh salah satu anggota visioner suci yang lain, yaitu Renatus Repo sang Immortal Ken. Seusai menyelamatkan Mas, entah disengaja atau memang itu kepribadiannya, penyihir berambut abu-abu ini malah lupa apa tujuannya datang kemari. Akan tetapi, beberapa saat kemudian setelah mencoba berkonsentrasi, akhirnya Renatus Revo pun kembali mengingatnya. Jadi, kedatangannya kemari adalah untuk memberi informasi bahwa Mas sudah diberi izin melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu terima Ziketchlen ujian visioner suci. Lantaran Mas bingung apa itu terima Ziketchlen ujian visioner suci, mau tak mau Renatus Revo pun secara rinci menjelaskannya. Ia pun mengatakan kalau saat ini terdapat 3 sekolah sihir elit yang terdiri dari Akademi Sihir Esten, Akademi Sihir Suci CNR, dan Akademi Sihir Walkis. Tiap akademi mengirim kandidat visioner suci terbaik mereka. Ujian akhir akan mempertandingkan para kandidat itu untuk menentukan pemenangnya. Namun, menurut Renatus Revo, keadaan telah berubah. Dia merasa Innocent Zero mungkin telah menyusupkan seseorang sebagai siswa Walkis. Akademi Walkis sendiri memiliki ideologi kuat di mana mereka selalu percaya jika kekuatan adalah kebajikan. Mereka adalah sekolah elit yang menghargai kekuatan dan bukan hal yang lain. Jadi dirinya beranggapan kalau yang mengendalikan tempat itu tak lain adalah anak buah sang penjahat. Mereka mengincar hadiah ujian akhir tanda sang visioner suci yang dikenal sebagai Wand of Beginning atau tongkat permulaan. Benda tersebut diberikan untuk upacara kepada sang pemenang sebagai perayaan. Namun, tongkat itu adalah sumber kekuatan sihir yang sangat besar. Seusai informasi itu dibeberkan secara rinci, mulut Mas nampak malah mengeluarkan darah karena mungkin overload informasi. Ya, secara singkatnya sih, si Renatus Revo ini ingin Mas mengetahui bahwa ujian akhir visioner suci adalah perayaan seluruh negeri, sebuah persembahan untuk dewa. Menurutnya, kita tak boleh berhenti hanya karena firasat. Kita harus menjaga agar dunia tidak jatuh dalam kepanikan. Jadi, Mas dimasukkan ke dalam turnamen itu untuk melindungi tongkat tersebut dan menghancurkan sekolah hitam itu. Akan tetapi, menurutnya ini takkan mudah karena 3 besar Walkis bukanlah sembarangan. Dan nomor satu mereka bernama Domina Blowlight saat ini merupakan siswa penyihir yang paling kuat. Kekuatannya pun masih belum dipastikan apakah sekuat visioner suci atau malah lebih kuat. Melihat Domina, Renatus Revo beranggapan mungkin saja dia anaknya Innocent Zero. Intinya, Renatus Revo ingin Mas memenangkan turnamen itu dan lulus dalam ujian, maka
dunia akan menyambut Mas sebagai visioner suci selanjutnya. Kemudian, sang Immortal Ken pun bertanya kepada Orter apakah dia juga tidak keberatan. Saat ditanya hal itu dan mengingat nama Domina, sembari perlahan meninggalkan tempat tersebut, Orter pun menjawab bahwa dirinya akan bertindak sendiri. Jadi, terserah kalian mau apa. Setelah Orter pergi, Renatus Repol pun kembali mewanti-wanti Mas kalau Domina adalah pusat dari banyak rumor buruk di SMP. Ada banyak berita tentang visioner yang setelah Orter dan juga sebelum Reign Ames. Mereka sangat hancur hingga tak ada lagi yang bisa dilakukan pada mereka. Rumornya adalah Domina lah yang bertanggung jawab. Memang tak bisa dipercaya jika seorang anak SMP bisa mengalahkan visioner suci. Tapi bagi Domina itu bisa saja. Dia pun mengingatkan tak ada siswa penyihir yang lebih tangguh dari dirinya. Namun Renatus Repol ingin Mas tidak perlu cemas karena dia punya beberapa orang dari Akademi CNR yang bersaing dengan Reign Ames tahun lalu. Akan dirinya hubungi mereka dan memberitahukan untuk membantu Mas. Berpindah ke lokasi lain, di mana di sana diperlihatkan 3 penyihir dari CNR yang akan dihubungi oleh Renatus Repol dan akan jadi bala bantuan bagi Mas, ternyata sudah dikalahkan oleh seseorang yang tiada lain adalah Domina Blaulight. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di sana diperlihatkan momen pertarungan yang terjadi antara Domina melawan 3 penyihir yang berasal dari Akademi CNR. Jadi pada suatu malam, tepatnya sebelum ujian akhir di Akademi CNR, 2 penyihir yang merupakan finalis visioner suci yang pertama ada Mirvol Ethan yang berasal dari asrama Tofas, dan yang kedua ada Livar Alicia yang berasal dari asrama Sapphire mendapati seorang penyusup yang masuk ke dalam Akademi Sihir mereka. Penyusup tersebut tiada lain adalah Domina dari Akademi Sihir Walkis. Kedatangan Domina ke kandang mereka tentunya dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Akan tetapi, dengan tenangnya Domina mengatakan kalau kedua penyihir itu tak punya apa yang diperlukan untuk menjadi visioner suci. Jadi, ketidakmurnian seperti mereka harus disucikan. Usai mengatakan hal itu, tiba-tiba kedua penyihir yang ada di hadapannya terluka begitu saja seperti telah diserang oleh seseorang yang tidak terlihat. Bahkan mereka mengerang kesakitan dan tak bisa melakukan apa-apa. Padahal di sini terlihat jelas bahwa Domina masih diam dan belum melakukan apa-apa. Tak berselang lama setelah kedua penyihir itu terluka, datanglah seseorang yang memiliki energi sihir yang besar. Ia pun bertanya, Domina Blaulight, jawabanmu akan menentukan apakah kau akan bisa keluar dari sini. Dari keterangan Domina, orang yang baru saja tiba di tempat tersebut merupakan penyihir yang berhadapan langsung dengan Reign Ames di kompetisi tahun lalu. Orang itu bernama King Rus. Sesaat setelah orang itu muncul, tiba-tiba wajah Domina pun terluka begitu saja. Kemudian, karena King Rus tak melihat ada alasan untuk menunda pertarungan, ia pun langsung mengeluarkan sihir Guardian Second Trio 4 yang merupakan mantra second. Sihir ini bisa mengeluarkan 3 raksasa prajurit bersenjata yang siap menghancurkan tubuh Domina. Lalu, ketiga prajurit itu pun tanpa basa-basi dengan kekuatan penuh mengerahkan senjatanya tepat ke arah Domina. Harusnya dengan serangan tersebut, manusia sekecil Domina dalam sekejap tubuhnya pasti akan hancur. Akan tetapi, tak disangka rupanya Domina yang kecil bisa menghentikan sihir second milik King Rus dengan sangat mudah. Bahkan dengan kecepatannya, ia berhasil menikam dan mengalahkan seseorang yang pernah berhadapan dengan Reign Ames tanpa banyak mengeluarkan sihir. Singkat cerita, hari ujian akhir pun telah tiba. Berlokasi di aula utama Aston, ujian yang akan menentukan siapa yang akan jadi visioner suci diselenggarakan dengan sangat meriah. Kemudian sang MC pun mempersilahkan para kandidat untuk menunjukkan diri mereka. Yang pertama, ada perwakilan dari Aston yang terdiri dari Mas, Dot, dan Lance. Dan yang kedua, perwakilan dari Walkis yang terdiri dari Domina dan 2 penyihir lainnya. Nah, pada saat MC memanggil perwakilan dari Akademi Sihir CNR, ternyata kandidat mereka satu pun tidak muncul alias tidak ada. Berdasarkan surat yang baru diterima oleh sang MC, rupanya para kandidat dari Akademi Sihir CNR mengundurkan diri di tahun ini. Sembari mengeluarkan tongkat berlumuran darah, Domina pun mengatakan bahwa para kandidat dari Akademi Sihir CNR sepertinya telah ketakutan.
Ia pun lalu memberi pesangon kepada kandidat dari Akademi Sir Aston bahwa kalianlah yang selanjutnya. Mendengar pernyataan itu, Finn sebagai sahabat dari ketiga temannya nampak panik karena ia tahu tongkat berlumuran darah yang dibuang oleh Domina merupakan tongkat dari para kandidat Akademi CNR. Sementara ketika temannya sedang panik setelah mendengar pernyataan dari Domina, Mas, Dot, dan Las malah terlihat pesta minum teh dengan santainya di ruangan tersebut. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan alur cerita Masal Magic and Muscle manga chapter 77 sampai 78. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.